Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Jangmin di channel Intelijen Langit. Pada kesempatan yang sangat cerah berbahagia ini kita akan berbicara ringan tentang isu transgender dalam perspektif Islam. Karena akhir-akhir ini transgender itu menjadi pembicaraan publik, ramai dibincangkan. Lalu seperti apa transgender dalam Islam? Apakah hal yang dibolehkan? Nah, baiklah, jangan kemana-mana, jangan di skip. Kita ke pengertian dulu. Apa sih transgender itu? Nah, transgender itu adalah orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk sejak lahir. Misal, orang yang secara biologis perempuan lebih nyaman berpenampilan atau berperilaku seperti laki-laki, ataupun sebaliknya. Kadang, transgender juga disebut dengan transseksual jika ia menghendaki bantuan medis untuk transisi dari seks ke seks yang lain. Dengan kata lain, ia melakukan operasi kelamin. Ciri khas seorang transgender tidak seragam. Transgender yang kita kenal terbagi dua. Pertama, transgender laki-laki ke perempuan, yang juga dikenal dengan sebutan waria wanita pria. Kedua, transgender perempuan ke laki-laki, yang juga disebut priawan, pria wanita. Kodrat sebagai laki-laki dan perempuan adalah mutlak menurut pandangan Islam. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar bisa saling menyempurnakan dan memperoleh keturunan. Secara umum, transgender atau mengubah jenis kelamin hukumnya adalah haram di dalam Islam. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Allah melaknat para perempuan yang menyerupai laki-laki dan para lelaki yang menyerupai perempuan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, yaitu pada Quran surah An-Nisa ayat 119, yang artinya, dan saya setan benar-benar menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, memotong telinga-telinga hewan ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan saya suruh mereka mengubah ciptaan Allah, maka mereka sungguh mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain dari Allah, maka sungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Quran surah An-Nisa ayat 119. Dari beberapa dalil di atas dapat disimpulkan bahwa merubah ciptaan Allah adalah haram dan terlarang di dalam Islam. Selain itu, keharaman tersebut juga ditegaskan oleh fatwa yang dikeluarkan oleh Yusuf Qaradawi. Beliau menyatakan dalam fatwanya bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan laki-laki dan wanita dengan susunan tubuh tertentu untuk melaksanakan tugasnya masing-masing dalam kehidupan. Sehingga kita tidak boleh mengubahnya dengan paksa. Masing-masing telah memiliki sifat yang berbeda-beda, yang merupakan ciri khas yang tidak dimiliki oleh yang lain. Misalnya sifat kebapakan yang tidak dimiliki oleh wanita dan sifat keibuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Sehingga setiap usaha untuk mengubah sifat-sifat ini dilarang oleh agama karena bertentangan dengan fitrah serta lari dari syariat dan tanggung jawab. Adapun mengubah jenis kelamin hanya diperbolehkan mubah apabila seseorang tersebut memiliki kelainan medis. Allah menciptakan setiap ciptaannya serba sempurna. Tapi ada juga kejadian yang menyebabkan seseorang tidak sempurna, seperti bibir sumbing dan kelamin ganda. Nah, itu boleh dilakukan suatu operasi. Transgender dalam konteks hukum Islam diberikan menjadi dua. Pertama, khuntha, yang benar-benar diciptakan dengan kelamin ganda atau sama sekali tidak mempunyai alat kelamin. Kedua, laki-laki yang diciptakan dengan kelamin laki-laki tetapi bergaya seperti dan atau menjadi perempuan maupun sebaliknya. Golongan ini disebut dengan mukhannath. Terkait dengan masalah khuntha ini tidak ada pembahasan tentang keharaman statusnya atau laknat dan azab terhadap dirinya. Sebab ini betul-betul merupakan masalah fitrah, takdir, dan kodrat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang. Ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dipilih oleh seseorang. Sedangkan bagi golongan mukhannath tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih tentang status keharamannya. Ada catatan penting. Para ulama fuqaha telah membagikan khuntha menjadi dua. Ada khuntha musyikil, ada khuntha ghairu musyikil. Khuntha musyikil adalah orang yang mempunyai kelamin ganda dan dua-duanya berfungsi
atau sebaliknya tidak mempunyai kelamin sama sekali. Yang kedua, khunsa ghairu musyikil, yaitu orang yang mempunyai dua kelamin ganda tetapi secara definitif jelas. Jika yang berfungsi kelamin laki-laki, maka dia dihukumi laki-laki. Jika yang berfungsi kelamin perempuan, maka dia pun dihukumi perempuan. Jumhur fuqaha berpendapat, jika sebelum balik khunsa musyikil ini kencing dari kelamin laki-laki, maka dia dihukumi laki-laki. Jika dia kencing melalui kelamin perempuan, maka disebut perempuan. Namun, setelah balik, kondisinya tampak dengan salah satu ciri yang menonjol. Jika dia keluar jenggot, mengeluarkan sperma melalui testis, atau bisa menghamili perempuan, maka dia dihukumi laki-laki. Begitupun sebaliknya. Apa yang melatar belakangi perkembangan transgender di Indonesia? Setidaknya ada dua faktor. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal seperti keluarga, faktor moral, akhlak, pengetahuan agama yang lemah, dan kebutuhan ekonomi. Sedangkan faktor eksternal bisa karena pergaulan bebas, pendidikan, lingkungan, dan adanya gerakan internasional. Nah, ini yang perlu kita antisipasi dan harus kita lawan. Nah, berbicara tentang transgender, ada beberapa istilah yang harus kita pahami, harus kita tahu. Pertama, cowok suka sama cowok namanya gay atau liwat. Cewek suka sesama cewek namanya lesbian, sihak. Suka dua jenis kelamin sekaligus namanya biseksual, thunai al-jins. Oke, sekian dulu pembahasan singkat ini. Semoga bermanfaat. Silakan di komen di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan share. Dadah.